Pada video sebelumnya, saya sempat membahas beberapa kebiasaan atau habit yang biasa dilakukan oleh orang kaya pada umumnya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa kebiasaan yang tidak pernah dilakukan oleh orang kaya. Sudah barang tentu, setiap orang di dunia ini pasti umumnya memiliki kebiasaan yang sering dilakukan dan juga kebiasaan yang tidak pernah dilakukan. Setelah menyimak video ini, saya harap kamu bisa meniru beberapa kebiasaan yang tidak pernah dilakukan oleh orang kaya agar dirimu senantiasa bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya, terutama untuk menjadi seseorang yang berkecukupan secara finansial alias kaya raya. Lantas, kebiasaan apa saja yang tidak pernah dilakukan oleh orang kaya? Berikut ini beberapa kebiasaan yang tidak pernah dilakukan oleh orang kaya. Kebiasaan yang pertama, ikut-ikutan gaya hidup orang lain. Kebiasaan di urutan pertama yang jarang atau tidak pernah sama sekali dilakukan oleh orang kaya pada umumnya ialah mencoba untuk ikut-ikutan gaya hidup orang lain. Kamu tentu sudah tidak asing dengan salah satu tokoh yang satu ini, yaitu Warren Buffett, orang kaya yang memiliki nama lengkap. Warren Edward Buffett ini merupakan seorang investor terkemuka, pengusaha, sekaligus filantropis yang berasal dari negeri Paman Sam atau yang biasa kita kenal dengan Amerika Serikat. Buffett adalah komisaris, direktur utama, dan sekaligus pemegang saham terbesar di Berkshire Hathaway. Warren Buffett pernah dinobatkan menjadi orang terkaya ketiga di dunia pada tahun 2015 versi majalah Forbes. Salah satu orang terkaya di dunia dengan nilai kekayaan yang mencapai hampir 1.000 triliun rupiah. Secara logika, pasti Buffett bisa saja membeli apa yang dia inginkan di dunia ini. Dengan uang sebanyak dan semelimpah itu, dia sebenarnya bisa saja membeli rumah dengan harga yang sangat fantastis dan mewah, membeli beberapa perusahaan, pergi berlibur ke luar angkasa, atau bahkan membeli sebuah pulau di suatu negara. Akan tetapi, sampai detik ini, Buffett masih merasa nyaman-nyaman saja dengan menempati rumah lamanya yang sudah dia beli sejak tahun 1950 seharga puluhan ribu dolar Amerika saja. Bukan hanya Warren Buffett saja, sekelas Mark Zuckerberg dan orang super kaya lainnya seperti Steve Jobs dahulu juga dikenal berpakaian minimalis dan hidup dengan sederhana dengan apa yang dimilikinya. Mereka tidak pernah mengikuti gaya hidup dari orang lain. Bagi orang kaya, mengikuti gaya hidup dari orang lain hanya akan mempersulit hidup mereka sendiri, bukan berarti mereka tidak mampu untuk mengikuti gaya hidup penuh kemewahan dari orang lain. Pada umumnya, kebanyakan orang kaya sebenarnya cenderung rendah hati dan tidak suka pamer kekayaan yang mereka miliki kepada orang lain. Satu hal yang perlu kamu ketahui, jika kamu ingin menjadi orang kaya, namun sampai detik ini kamu masih menuruti hawa nafsu yang ada dalam dirimu, sampai kapanpun kamu tidak akan pernah merasa puas, karena jika hidup hanya mengikuti hawa nafsu semata saja, maka dirimu akan menjadi orang yang selalu merasa tidak pernah cukup dan puas, serta kamu tidak pernah akan mengenal apa itu yang dimaksud dengan rasa bersyukur. Oleh karena itu, ikutilah apa yang kamu rasa sesuatu tersebut berguna dan bermanfaat bagi dirimu sendiri. Jangan mengikuti gaya hidup orang lain maupun mengikuti hawa nafsu yang kamu miliki saja, karena hal ini hanya akan mempersulit kehidupan dirimu sendiri ke depannya. Kebiasaan kedua, selalu berpikir negatif. Selalu berpikir negatif merupakan kebiasaan di urutan kedua yang tidak dimiliki oleh orang kaya. Coba kamu perhatikan dengan seksama beberapa orang-orang kaya di dunia ini, apakah mereka selalu berpikiran negatif setiap saat dan setiap waktu? Tentu saja tidak. Bagi orang kaya, selalu berpikir negatif hanya akan membuat mereka terjebak dalam mindset yang tidak berkembang, sehingga mereka akan kesulitan dalam melihat rintangan dan tantangan sebagai suatu peluang. Mindset atau cara berpikir orang kaya biasanya tidak akan gampang menyerah walaupun hidupnya pernah di titik terendah. Mereka akan tetap semangat dan mampu menyemangati orang lain dengan mencari solusi terbaik atau jalan keluar dari pemikiran yang positif. Di sisi lain, mindset orang miskin biasanya cepat menyerah alias cepat putus asa dan selalu diliputi oleh pikiran negatif. Ketika mereka mengalami sebuah kegagalan dalam masalah bisnis, orang miskin akan mundur dan tidak pernah ingin mencoba lagi karena pikiran negatif yang mereka miliki.
Jadi, jika dirimu ingin menjadi orang kaya, cobalah untuk menghilangkan terlebih dahulu pikiran-pikiran negatif yang ada di kepalamu agar kamu bisa lebih berpikir positif dalam melihat berbagai sudut pandang dari segala sesuatu yang akan kamu hadapi nanti. Kebiasaan yang ketiga, bergaul dengan orang yang salah. Kebiasaan selanjutnya yang tidak pernah dilakukan oleh orang kaya ialah bergaul dengan orang yang salah. Pasti kamu pernah mendengar jika teman yang baik itu ibarat seperti tukang minyak wangi dan teman yang jahat seperti tukang pandai besi. Maksudnya adalah apabila kamu berteman dengan penjual minyak wangi, bisa jadi ia akan memberi keuntungan pada dirinya dan juga pada orang lain. Sebaliknya, apabila kamu berteman dengan pandai besi, maka boleh jadi bajumu akan terbakar karenanya, atau kamu akan mendapatkan bau busuk darinya. Artinya, jika kamu berteman dengan orang yang buruk, maka ada kemungkinan bahwa kamu akan menjadi jelek, atau kamu akan ikut memperoleh kejelekan yang dilakukan oleh teman kamu sendiri. Berteman dengan orang yang buruk dapat membahayakan diri dan memberikan pengaruh buruk bagi lingkungan dan sekitarnya. Begitupun dengan kebiasaan orang kaya, apa yang saya sebutkan pada kalimat sebelumnya tadi bisa dijadikan analogi pada kebiasaan yang tidak dilakukan oleh orang kaya. Mereka biasanya sangat selektif dalam berteman dan bergaul, sehingga mereka tidak asal dalam memilih lingkungan pertemanan dan pergaulannya. Banyak orang kaya di dunia ini sangat mementingkan dengan siapa mereka bergaul. Kamu akan menjadi orang sukses sesuai dengan siapa kamu bersosialisasi. Orang kaya cenderung mencari orang yang mampu berorientasi pada tujuan, memiliki sikap optimistis, antusias, serta orang yang memiliki pandangan mental yang positif secara keseluruhan. Oleh karena itu, jika kamu ingin menjadi orang sukses, jangan sampai bergaul dan berteman dengan orang yang salah. Kebiasaan terakhir, berperilaku sangat konsumtif. Kebiasaan yang tidak pernah dilakukan dan dihindari oleh orang kaya di posisi terakhir ialah berperilaku konsumtif. Seperti sudah disinggung sebelumnya pada poin pertama, kebanyakan orang kaya akan cenderung memiliki kehidupan yang sederhana. Alih-alih memiliki perilaku konsumtif, orang kaya biasanya akan fokus menggunakan kekayaan yang mereka miliki untuk memiliki lebih banyak aset dan keuntungan yang berguna dalam mengembangkan kekayaan yang mereka punya. Tidak sedikit orang yang beranggapan jika kehidupan orang kaya raya pasti akan otomatis bergaya hidup glamor, konsumtif, pesta pora, dan hura-hura. Semua barang yang dimiliki harus bermerek dan mahal, hanya memakan menu yang disediakan oleh restoran berkelas, serta gaya hidup serba mewah lainnya. Akan tetapi, pada kenyataannya, anggapan itu semua tidak sepenuhnya benar. Perlu kamu sadari, orang-orang super kaya di dunia ini justru banyak yang menerapkan gaya hidup minimalis dan sederhana, tidak berperilaku konsumtif seperti apa yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Para orang super kaya yang memiliki harta melimpah justru memilih fokus pada hal-hal yang substansial dalam hidup daripada menghabiskan waktu dan uang yang mereka punya hanya untuk mengurus hal-hal yang bersifat konsumtif saja, serta tidak menguntungkan bagi perkembangan diri mereka yang tentunya sama sekali tidak ada manfaatnya. Jadi kesimpulannya, ini 4 kebiasaan yang tidak pernah dilakukan oleh orang kaya. 1. Ikut-ikutan gaya hidup orang lain. 2. Selalu berpikir negatif. 3. Bergaul dengan orang yang salah. 4. Berperilaku konsumtif. Nah itu tadi 4 kebiasaan yang jarang atau tidak pernah dilakukan oleh orang kaya. Jika dirasa apa yang saya sebutkan dan sampaikan tadi masih kurang, kamu bisa berkomentar dan menambahkan kekurangan tersebut di kolom komentar. Sekian dulu untuk konten kali ini, semoga bermanfaat, mengedukasi, serta selalu menginspirasi kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Sampai jumpa pada konten berikutnya, see you next time.